الله أكبر الله أكبر. الحمد لله القائل بنعمة الإيمان والإسلام. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الحاضرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمة. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi bahagianya seorang muslim ketika menghadapi hari Jumat. Karena di hari Jumat inilah hari yang disebut penghulunya hari, yang diabadikan dalam Al-Quran agar kita bersiap-siap untuk menghadapinya, agar kita bersiap-siap untuk berada dalam hari Jumat ini, sehingga mandinya menjadi sunnah, niatnya menjadi sunnah, langkah-langkahnya menjadi sebuah hikmah tersendiri. Dan pada hari ini, pada para malaikat turun. Pada hari Jumat ini, para malaikat turun menyambut umat Islam yang menuju ke masjid-masjid, ke rumah-rumah Allah untuk menunaikan salat Jumat. Bahkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas saf yang di depan, kedua, ketiga, dan belakang berbeda. Hadirin rahimakumullah. Itulah sebuah sekelumit kebahagiaan seorang muslim, dan janji Allah ketika ada yang berdoa di hari Jumat ini tidak akan dijawab, akan dijawab doanya. Yang bertobat di hari Jumat ini diijabah tobatnya. Dan yang mengobrol ketika khutbah, ketika khatib naik mimbar, maka sia-sia sholat Jumat. Sekali lagi, dan yang mengobrol, yang berbicara, bahkan menyuruh orang berdiam saja, maka sia-sia Jumat. Imam Syafi'i mengatakan dia harus sholat duhur lagi, karena kewajiban perintah sholatnya gugur hari. Demikianlah mulianya hari Jumat hari ini. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tingkatkanlah takwa kita, dan kita berharap dalam keadaan bertakwa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Indonesia sangat akrab dengan kalimat krisis. Yang sering kita bicarakan adalah krisis ekonomi, krisis apa? Ada satu krisis yang luput dari perhatian kita semua, yaitu krisis birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Krisis berbakti kepada kedua orang tua. Indonesia saat ini, salah satu jurnal mengatakan bahwa Indonesia tertinggi negara yang terdapat di mana krisis birrul walidain. Hadirin rahimakumullah, hadis Nabi yang telah dikatakan bahwa sesungguhnya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Surga yang mulia itu, surga yang kita semua ingin berada di dalamnya. Setiap saat kita berdoa, Rabbana atina fid
gendong ibunya. Tawaf dia gendong ibunya. Syai dia gendong ibunya. Ibunya mau berziarah mana dia gendong ibunya. Satu ketika dia berada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bertanya karena di pundaknya ada luka, ada lecet di pundaknya. Rasulullah, wahai fulan, kenapa pundakmu itu meneteskan darah? Iya ya Rasulullah, aku ini berhaji dengan ibu dan kemana-mana ibu aku gendong, tawaf aku gendong, syai aku gendong, melempar jumrah aku gendong. Kau nanya soal Rasulullah SAW. Baik ya Rasulullah, karena engkau bertanya, aku juga ingin bertanya pada ya Rasulullah. Dengan cara menggendong ini, apakah sudah terbalaskan budi baik ibu saya? Apakah saya sudah berbalas budi pada ibu saya? Apa jawab Rasulullah? Lah, belum sedikit pun kau bisa membalas. Ibu bapak, belum sedikit pun kamu bisa membalas jasa ibu. Rasulullah SAW. Saudara, orang yang setiap hari menggendong ibunya sampai lecet ditanya oleh Rasulullah, itu pun belum bisa membalas jasa ibu. Di dalam kesempatan lain Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, siapakah di alam dunia ini yang harus aku cintai, aku hormati, aku spesialkan? Kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Ya Rasulullah, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Rasulullah menyebut kata ibu 3 kali. Lalu Rasulullah menutup dengan kata bapak. 3 kali ibunda dan 1 kali ayah. Hadirin rahimakumullah. Inilah barangkali spesialnya, luar biasa seorang ibu sebagai ibu. Lalu apa kasus-kasus yang terjadi sekarang ini di Indonesia dan di kita? Tidak jauh dari kota Jakarta ini, di Tangerang, ada seorang anak yang menyeret ibunya ke pengadilan karena gara-gara sebidang tanah yang diperebutkan. Seorang anak dengan tega-teganya membawa ibunya ke sebuah pengadilan hanya untuk menguasai sebidang tanah. Auzubillah, hanya karena urusan dunia dia mau membawa ibunya, dan ibunya sampai menangis dan keluar dari mulut ibunya, tidak akan memaafkan dia. Auzubillah. Seminggu yang lalu di Bogor, seorang wanita mendaftarkan ibunya, juga sama kasusnya dengan Tangerang. Dia mendaftarkan ibunya di sebuah pengadilan hanya sebuah rumah yang ada di Bogor, dan sekarang pengadilan itu sudah berjalan dan sudah berbulan-bulan antara ibu dengan anak ini tidak saling komunikasi. Anak ini lupa juga kunci surga itu ada di genggaman tangan ibundanya. Kunci surga yang kita inginkan, yang setiap saat kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ada di genggaman ibunya. Auzubillah min dzalik. Kita semua tahu barangkali kisah Alqamah. Kisah Alqamah. Alqamah itu seorang yang ahli ibadah, ahli saum, ahli zakat, ahli masjid. Alqamah ini kalau sholat tepat berada di belakang Rasulullah persis. Satu ketika Alqamah sedang menunaikan sholat sunnah, hadirin rahimahullah, sholat sunnah, ibunya datang, assalamualaikum, tidak dijawab oleh Alqamah.
Ibunya pun mengucapkan salam lagi, assalamualaikum, tidak juga dijawab. Assalamualaikum juga tidak dijawab. Maka ibunya pergi ke rumah, kembali ke rumah dengan hati yang murka dan sedih. Pendek cerita hadirin rahimahullah, Alqamah ini tiba saatnya azan. Alqamah ini akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam kurun waktu yang sangat lama. Dia tidak mati dan tidak hidup. Dia dalam keadaan sakaratul maut. Semua sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang mampu menghentikan sakaratul mautnya. Lalu beberapa sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tengoklah Alqamah, kenapa kata Rasulullah? Sakaratul maut ya Rasulullah." Rasulullah berkata, Rasulullah istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alqamah seorang yang tabi, ahli tahajud, ahli ibadah, ahli zakat, tapi kenapa kok matinya sakaratul maut? Kata Rasulullah, panggil ibundanya. Lalu ibundanya datang. Ibu, ini anak ibu. Iya. Kenapa? Apa yang ada di dalam hati? Apa yang murkai dari anak ini? Dia tidak menjawab tapi dengan salah. Ya Rasulullah, sampai 3 kali padahal saya ada perlu sama dia. Lalu aku pulang ya Rasulullah. Ibu, oke, tidak apa-apa kata Rasulullah. Bagaimana kalau anak ini aku bakar saya Rasulullah? Inilah hebatnya seorang ibu. Hadirin rahimahullah. Dengan tujuan ingat, dengan hati yang terus bergetar. Kata ibunya, jangan ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, jangan, aku maafkan kesalahan dia. Baru saja ibunya mengatakan, aku maafkan kesalahannya. Matanya Alqamah tertutup, mulutnya Alqamah tertutup. Begitu hebatnya kata maaf dari seorang ibu. Inilah mungkin makna minta hujan. Kuncinya syukur. Hadirin rahimahullah. Beberapa bulan yang lalu, khatib diundang datang sebuah kampung mereka di daerah Jatinegara. Di sana, khatib menyaksikan orang tua yang diurus di panti asuhan. Awalnya, khatib menyangka bahwa semua ini adalah orang-orang yang ditangkap di jalan, yang memang tidak punya keluarga, ditampung di panti mereka. Ternyata tidak, hadirin rahimahullah. Ada salah seorang yang dititipkan di situ, yang anaknya masih ada di kota Jakarta ini. Salah satu anaknya merupakan seorang top leader dari sebuah perusahaan. Dia sebutkan nama itu, subhanallah, alhamdulillah. Lalu ibu yang satunya cerita anaknya masih ada di luar negeri. Hanya anaknya mengantarkan ibu itu ke panti rel, dititipkan. Awalnya seminggu sekali datang, lama-lama sebulan sekali dia datang, lama-lama 3 bulan sekali datang. Bahkan ada di antara mereka yang tidak pernah datang. Sampai kata pengurus panti beda, ada yang wafat, ada yang meninggal, anaknya tidak datang bahkan 1 orang pun. Krisis birrul walidain. Kalau kita sudah berbicara tentang krisis birrul walidain, itu artinya kiamat sudah di depan mata. Kiamat sudah dekat, saudara. Karena dari 7 tanda-tanda kiamat yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW itu adalah ketika seorang anak menjadi tuan terhadap ibunya sendiri. Bolehlah kita evaluasi hari ini. Banyak di antara kita barangkali sudahlah kita diurusi oleh ibu kita. Hari ini banyak orang-orang pekerja-pekerja yang menitipkan anaknya kepada ibunya. Dan ketika anak itu sakit, ibunya dimaki, saudara. Ketika anak kita sakit, ketika anak kita salah makan, ibunya disalahkan. Kapanlah ibu kita ini mau
dari cucu. Inilah Kristus birrul walidain. Apalah artinya kita berdoa Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau perilaku kita terhadap orang tua kita masih seperti ini, Rasul kita berpesan kepada kita, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma qawlan karima. Jangan sekali-kali kau katakan jangan sekali-kali kau katakan kalimat membantah kepada ibu kita. Hadirin rahimahullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hormati ibu kita. Setiap saat kita kirimkan Fatihah bagi yang sudah wafat, yang masih ada. Tiap hari kita mohon doa kepadanya, karena tidak ada rahmat yang paling hebat di alam dunia ini selain ibu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bihi min al-ayati wal-hikmah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat qarib mujib da'wah wa qadi al-hal innahu wal ghafurur rahim. الله أكبر الله